Kembali di Breaking News Berita 1 TV, pemirsa, dan kita akan kembali mencoba untuk menghubungi reporter Berita 1 Pramadika Samudra yang berada di gedung KPK. Ya Pram, bagaimana kemudian tadi kita sempat terputus komunikasi, lalu ini kira-kira kasus apa yang menimpa Jerwacik? Tadi disebutkan ada pemerasan dan juga tindak pidana korupsi. Mungkin Anda bisa menyampaikan detailnya lagi, kasus apa sebetulnya yang membuat Jerwacik menjadi tersangka? Ya Egan, memang baru saja usai dilakukan ekspos perkara, yaitu Jerwacik ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dengan pasal 12 KUHP. Dan ini merupakan ada indikasi untuk memperkaya diri sendiri, di mana tadi telah disebutkan oleh Zulkarnain, pimpinan KPK, bahwa ada nilai sejumlah 9,9 miliar yang diterima oleh Jerwacik selaku Menteri ESDM pada tahun 2011-2013, dan memang ini berkaitan dengan kasus pengembangan penyidikan dari kasus Waryono Karno yang diketahui pada saat itu menjabat sebagai Sekjen ESDM. Dan dari indikasi KPK ada perintah langsung dari Jerwacik untuk memainkan anggaran di Kementerian ESDM terkait dengan pengadaan di Kementerian ESDM, yaitu adalah penyelenggaraan sosialisasi sepeda sehat dan juga pemeliharaan di gedung ESDM. Dan memang hingga saat ini Egan, belum ada indikasi akan adanya penahanan Menteri ESDM tersebut. Namun jikalau dibutuhkan maka akan segera dilakukan penahanan terhadap Jerwacik. Namun untuk minggu ini sendiri belum ada informasi yang kami dapatkan akan dilakukannya penahanan terhadap Menteri ESDM Jerwacik. Egan? Ya, Pram, tadi juga KPK menyebutkan bahwa ada penyalahgunaan terhadap proyek yang ada di Kementerian ESDM pada tahun 2011-2013. Apakah ada informasi mengenai proyek apa yang membuat Jerwacik sebagai tersangka, dan kemudian Anda tadi menyampaikan ada unsur pemerasan. Kepada siapa dugaan Jerwacik ini melakukan pemerasan, Pram? Ya, hingga saat ini memang kami belum mendapatkan informasi kepada siapa dugaan pemerasan tersebut dilakukan. Namun untuk indikasi adanya penyelewengan penyelenggaraan anggaran di Kementerian ESDM, yaitu adalah yang pertama di sosialisasi Kementerian ESDM, dan yang kedua adalah sepeda sehat, yang ketiga adalah pemeliharaan di gedung Kementerian ESDM, dan yang keempat adalah keperdataan Kementerian ESDM. Keempat hal itulah yang akhirnya membawa Jerwacik terseret ke dalam kasus di KPK ini, yaitu kasus pemerasan dengan pasal 12 KUHP. Dan Egan, memang hingga saat ini belum ditetapkan akan adanya tersangka baru atau dugaan tersangka baru terhadap dalam kaitannya dengan kasus penyelewengan anggaran di Kementerian ESDM ini. Namun kami akan terus menggali informasi di KPK ini hingga akan adanya ditetapkannya tersangka baru, dan kemungkinan itu selalu ada. Tadi juga telah disampaikan oleh Bambang Wijoyanto selaku pimpinan KPK tadi setelah pasca konferensi pers berlangsung. Egan. Baik, mungkin Anda bisa ceritakan, Pram, kira-kira saat ini kegiatan KPK seperti apa, lalu kemudian nanti penyelidikan apakah juga disebutkan kira-kira nanti akan memanggil siapa lagi untuk kemudian mengungkap lagi mengenai kasus yang terkena Jerwacik ini? Ya Egan, memang hingga saat ini bisa kami informasikan sejumlah awak media masih menunggu di depan gedung KPK untuk mengetahui pasti apakah atau kapankah Jerwacik akan segera dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya. Dan memang selain Jerwacik, sebelumnya juga telah diperiksa istrinya Trisnawati Wacik dan juga anaknya yaitu Ayu Fibrasita dan juga Daniel Sparingga yang sebagai staf khusus kepresidenan. Dan ada kemungkinan mereka akan diperiksa kembali untuk mendalami kasus yang berawal dari penyelidikan ini menjadi ke penyidikan. Dan hingga saat ini kami terus menunggu apakah akan ada saksi-saksi baru terhadap dengan kasus penyelewengan anggaran di Kementerian ESDM yang melibatkan Jerwacik sebagai tersangka ini. Egan.
Baik, Pramadika Samudra, kami akan mencoba untuk menghubungi Anda kembali nanti untuk mengetahui apa kemudian hal-hal baru apa saja yang mungkin nanti akan disampaikan, khususnya mengenai kapan Jarod Wacik akan diperiksa sebagai tersangka. Terima kasih Pramadika Samudra melaporkan langsung dari KPK.